Angin selatan yang panas. Apa katamu? Angin selatan. Aku tidak suka. Langit biru terang tak berawan. Kelihatannya ada topan yang akan datang dari sana. Ada awan segumpal. Ia telah ada sebelum tengah hari, di sela-sela bukit itu. Sebelum tengah hari. Kini matahari mulai bersinar ke selatan. Mengerikan. Hari panas. Bagai musim panas. Hari yang baik untuk berlibur, piknik, bahkan untuk berenang. Mengerikan. Mengerikan. Stop. Stop. Semuanya cocok. Kenapa? Kau gugup bagi anak sekolah. Aku tidak bisa mengerti. Kenapa kau begitu? Begitu tak punya perasaan, Ruth. Begini. Apa aku yang mengatur cuaca? Cuaca bagus. Angin selatan. Gumpalan sunyi yang bertebaran. Matahari yang bersinar ke selatan. Apa aku yang ngatur itu semua? Setidak-tidaknya kau tak usah menyebutnya cuaca yang bagus. Itu yang mereka katakan dalam ramalan cuaca. Jadi kau hanya sekedar mengulangi. Maaf. Aku tidak punya waktu untuk berpikir panjang seperti kau. Rudy, Pendidikanku sangat kurang. berapa kali harus kubilang padamu? Itu tidak penting sama sekali. Dan aku bicara terus terang. Tanpa bunga-bunga. Cuaca bagus. Cuaca memang bagus kan? Luar biasa. Membunuh. Jangan kau kakukan matamu sebagai perawan tua yang hina. Aku tahu di mana tempatku, Bu. Dan aku tahu apa bisaku. Setiap orang mengerjakan pekerjaannya. Siapa yang dapat mengatakan orang ini lebih berguna dari orang lain? Aku mencari makan dengan kerja. Aku bisa menghidupi sebuah keluarga. Kalau aku punya, aku bisa memberi sumbangan pada masyarakat. Dan itu tidak akan pernah lupa. Apa kau lagi-lagi mau mengatakan padaku? Aku seorang yang tidak berguna. Jika kau pandai, ingin rasanya aku bekerja seperti kau. Satu-satunya yang kau kerjakan hanyalah menanam bunga. Kau sendiri kan tahu, kita memerlukan bunga itu. Lalu, kau berbaring sehari-hari di rumput, aku bisa merasakannya. Bahkan, kalau aku sedang bekerja, aku selalu merasakannya. Dan aku merasa terganggu. Kau tidak adil, Ruth. Kau tidak adil. Aku juga kerja keras seperti kau. Coba kau lihat, kalau kau tak percaya. Apa itu? Esai yang dulu. Lalu sekali lagi terjadi. Dan sekali lagi kami menghadapi. Selalu yang itu juga. Belum apa-apa, aku sudah tahu isi yang baru ini. Kalau begitu kau salah dengar. Aku sudah berkali-kali membuat perubahan berdasarkan 24 macam kejadian. Pembukaannya itu selalu sama. Tentu saja, Ruth. Kejadiannya juga sama. Cuma orang yang mengalaminya berbeda. Disitulah letak permasalahannya. Tapi kau sama sekali tidak melihat perbedaannya. Itu tandanya bahwa kerjamu itu tidak ada gunanya.
Nilainya tersimpan dalam dirinya sendiri. Apa kau tidak bisa mengerti? Oh, lagi pula, ini aku punya tema baru, Ruth. Tema yang hebat sekali, yang tak dapat dielakkan. Itu selalu baik. Aku sudah pertimbangkan. Barangkali ini adalah sesuatu yang terbaik untuk seseorang yang egois, Ruth. Orang yang berpikir tentang karirnya, tentang rumahnya, tentang warisannya, tentang penambahan kekayaan. Semua itu sudah diuraikan di sini. Semoga saja kali ini kau tidak akan kecewa lagi. Tergantung. Pokoknya, aku tidak akan merubahnya. Biar satu kata pun. Diam. Kau dengar? Kau dengar apa? Sebuah bus besar bermesin diesel. Pendengaranmu bagi pendengaran serigala. Sekarang dia lewat tikungan. Ya, aku juga bisa dengar. Sebuah bus. Ya Tuhan! Sekarang 30 jiwa. 30 jiwa. paling sedikit 50. Bus itu penuh. Ya Tuhan, 50 jiwa. Musafir-musafir yang bahagia. Kasmaran, anak-anak, pengantin baru, ibu-ibu. Lewat. Selingkuh. Lihat, penuh keringat dingin. Mereka beruntung. Matahari belum berada di tempat yang semestinya. Untung katamu. Kenapa tidak ada orang yang menghiraukan? Ini tidak bisa terus-menerus. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku tidak tahan. Aku muak sekali. Kita kan sudah menghiraukan. Apa yang kita lakukan, Ruth? Kau kan sudah mengirim petisi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Petisi. Ya, 24. Satu petisi untuk setiap kejadian. Tapi tidak ada yang berubah, Ruth. Tidak ada yang mau menghiraukan. Aku tak pernah putus asa untuk berharap suatu hari nanti pasti akan ada orang yang akan mengambil tindakan. Setiap hari berbahaya. Apalagi sekarang. Musim seperti ini. Cuaca terik. Dan matahari bersinar ke selatan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan di sini. Coba kau bayangkan, kalau kita duduk di sana, di kantornya yang indah, dengan alat pendingin ruangan, sekretaris yang cantik, kita juga tidak akan tahu bagaimana keadaan di sini. Kita juga tidak akan menghiraukan, dan kita juga tidak akan peduli. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rikbom Santoso tidak bisa membayangkan. Kenapa tidak? Karena aku tidak melukiskan situasi dengan cara yang cukup jelas. Aku tidak menggambarkannya cukup dramatis. Jadi, Dr. Rikbom Santoso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, hanya duduk di belakang mejanya dan hanya menaruh pada soal-soal rutin. Kau tahu apa pendapatku? Aku kira Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rikbom tidak membaca petisi itu sama sekali. Stempel resmi, lalu masuk ranjang sampah. Ya, aku kenal tipe-tipe orang seperti itu. Kau tidak kenal sama sekali padanya, Ruth. Kau tidak mengerti. Kau tidak mau mengerti bahwa kita juga ikut salah. Aku sudah gagal
tulisanku tidak baik, begitu buruk, hingga siapapun tidak mau menghiraukan. Kalau begitu, kau kirim lagi petisi yang baru. Iya ya, kali ini aku akan menulis begitu rupa, penuh kekuatan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dr. Vikbom Santoso. Begitu aku akan menulisnya. Aku tidak kenal Bapak sama sekali. Biar bagaimana tinggi kedudukan Bapak di dunia ini, Bapak tidak bisa mengelakkan tanggung jawab sebagai seorang manusia. Sebuah mobil yang lagi mendaki bukit. Kemudian mata pengemudi silau oleh matahari. Kepalanya sakit karena hari panas. Tapi gunung-gunung cemerlang bagai kaca. Dan pengemudi itu mengetuk-ngetukkan jari ke atas setir mobilnya. Alangkah bagusnya hari. Alangkah nikmatnya untuk hidup. Coba bayangkan, Bapak Kepala Dinas. Ada mobil! Apa kau melihatnya, Ruth? Belum. Tapi kini dia sedang berada di belakang karang itu, mau melewati tikungan berikutnya. Ya, sekarang aku bisa melihatnya. Berapa banyak orang dalam mobil itu, Ruth? Hanya seorang, dia mengendarai mobilnya seperti orang gila, terlalu cepat. Betulnya, Ruth. Kita harus menancapkan tanda-tanda peringatan di sana. Jalan perlahan. Sebuah mobil biru merpati dengan plat merahnya yang bagus. Ada antena radionya. Gawat! Dia mengadik gigi lebih tinggi. Kenapa? Apa dia belum cukup kencang? Si dungu itu, ia akan hancur. Tidak bisa tidak. Biar dia rasakan. Salahnya sendiri. Salahnya sendiri. Tikungan terakhir. Hati-hati. Salahnya sendiri. 25 kali. Dia gila. Dia tidak peduli tanda-tanda bahaya sama sekali. Begitu kataku. Tidak, aku yang salah. Ini salahku. Aku sudah gagal. Aku tidak berteriak cukup keras. Mungkin ia sedang menjalankan kendaraannya dengan gembira sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke setir mobil, menyanyikan lagu populer. Tidak, aku yang salah. Aku yang salah. Kenapa dia tidak boleh gembira? Barangkali ia habis minum. Atau ia mau menuju ke tempat dengan simpanannya. Sedangkan keluarganya menunggu di rumah tanpa rasa curiga. Orang seperti itu pantas. Tidak, aku yang menyebabkan dia sampai celaka. Aku yang salah. Aku. Rudy! Ruth! Di sana. Ya, agak ke kanan. Ya, dekat tebing antara semak-semak. Ya, bagus. Kerja terus. Pegang kakinya. Aku sedang sibuk di sini dengan mobil. Kakinya. Maaf, aku sudah berusaha sebaik-baiknya. Percayalah,
Tapi kau terlalu berat. Orang mati selalu lebih berat dari orang hidup. Aku tahu. Hei, apa saja? Hah? Kalau kita perhatikan secara baik-baik, dia tidak semalam seperti yang kita kira. Sebetulnya dia beruntung. Asnya patah dan bodinya penyok-penyok. Tapi jangan khawatir. Beri aku waktu 2 minggu. Mobil itu akan dibuat seperti baru kembali. Percayalah, biru merpati, mengkilap, dan indah. Kau boleh percaya. Dia sudah mati. Apa? Kasihan. Tidak bergerak. Kita semua akan mati. Kau, aku, bahkan bibi kita Lisa. Kapan terakhir kali kau lewat tikungan itu? Aku tidak ingat. Kenapa? Sepertinya di sana tidak ada lagi tanda-tanda bahaya. Anak-anak sudah mengambilnya. Aku akan laporkan semua kejadian ini sampai sekecil-kecilnya. Kita akan memikul tanggung jawab ini. Kalau tidak ada orang lain yang mau, kita yang akan pikul. Ya, kita loh. Tunggu dulu. Apa yang dapat kita lakukan? Apa kita harus meledakan karang itu? Apa kita harus membuat palang-palang tanda bahaya lalu menancapkannya di sepanjang jalan? Kita harus berdiri di sana lalu berteriak kepada siapa mobil yang datang. Hati-hati Bung, hati-hati. Kita harus melakukan sesuatu. Kita kan sudah menguburkan yang mati. Apa itu bukan sesuatu? Kita merawat kuburan, kita menanam bunga, kita membersihkan jalan setapak, pagar, nisan-nisan. Siapa yang berbuat lebih dari itu sekarang ini? Tidak cukup. Tidak cukup. Ayolah, jangan mulai lagi. Tenangkan dirimu sebentar saja. Doa-doa penguburanmu misalnya. Itu kan sesuatu. Berapa banyak orang alim di kota-kota besar yang bersedia meluangkan waktu untuk itu, atau yang melakukan secara sukarela. Doa-doamu itu bukan doa-doa bayaran, iya kan? Tidak di semua tempat bisa kita dengar. Langsung menyentuh hati. Dan siapa saja yang pernah mendengar, pasti dia akan mengatakan ini adalah pengalaman spiritual tanpa dibayar sepeser pun. Kalau kau berkata seperti itu, Tidak. Kita telah melakukan kewajiban kita. Bahkan lebih dari sekedar kewajiban. Itu sudah cukup. ada lagi yang disebut hati nurani. Kita ini manusia. Cuma itu. Bukan sapi. Bukan pula orang suci. Manusia. Jika suatu kecelakaan terjadi di dunia ini, lalu ia sampai pada kita, ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, dalam keadaan yang mengerikan, kita akan merasa diri kita terpanggil. Kita melihat sebuah tirai dikeluarkan dari sebuah jurang. Sampai saat ini, ia kita sembunyikan dengan kata-kata yang menyenangkan, moralitas yang enak, dan mudah dipatuhi. Tapi kini, sebuah kecelakaan telah terjadi lagi. Orang ini yang tadinya masih tegak di tengah-tengah kehidupan kita. Ruth, Rudy, identitasnya Ruth. Dalam sakunya tidak ada apa-apa. Kulit. Dia punya tas.
Coba kulihat sebentar. Surat-surat. Hei, hei, ada sebuah foto seorang wanita sangat cantik, berambut ikal. Berikan kemari. Sabar, sabar. Aku perlu. Mana KTP-nya? Lihat, ada sebuah YouTube. KTP. Potong lengkuas, ada bekas gigitan. Berikan kemari KTP-nya, Ruth. Sepotong benang, apel, Garuda. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada-ada saja orang yang kita temui pada orang mati ini. Berikan KTP-nya. Ini Umur. 48. Nama. WW Safari R1406SB. Itu nomor mobil. Yang ku minta KTP-nya. Ini Nama. Nama. Kenapa, Ruth? Ritbom Santoso. Bom Santoso. Ya, ya, jelas, jelas. Mengapa? Mengapa dia kemari? Apalagi yang lain di dalam tasnya, Ruth? Hanya surat-surat dan dokumen resmi. Cuma itu. Ini, Apa? kau lihat. Kau sudah mengisi tas ini. 24 petisi. Kau lihat kan? Jadi ada juga hasilnya, Ruth. Petisi-petisi itu memaksa dia, menekan dia, menyiksa dia. Dia memutuskan untuk pergi melihat sendiri. Tapi dan ini mati. Sekarang orang lain harus mengambilkan alih persoalan ini. Orang lain Ya, semua orang dapat diganti. dapat diganti. Persoalannya adalah siapa penggantinya. Siapa yang tahu? Bagaimana kalau kita tunggu? Baik, mari kita tunggu sampai kita tahu siapa penggantinya. Sementara itu, aku akan mulai mengerjakan mobil. Bantu aku dulu di sini, Ruth. Apa? Orang ini harus kita bawa ke kebun. Saya saja di kakinya. Dia kepala dinas. Apa? Barangkali dia masih hidup. Tidak mungkin. Dia sudah dingin seperti ikan. Ruth, Rudy, dia bernafas, Ruth. Dia bergerak. Betul, kemari. Aku tidak main-main. Kalau begitu, dia yang pertama. Ya, dia yang pertama. Beri saja dia segelas kopi atau apa saja. Bapak Kepala Dinas. Bapak Kepala Dinas. Aku tidak mau diganggu. Rudy, Ruth, dia bicara, Ruth. Bicara. Bapak Kepala Dinas. Iya. Dokumen nomor CF 735. Bangun, Pak. Bukan itu. Yang lain. Yang berisi laporan konferensi dan pendapat menteri. Kau tahu. Bangun, Bapak Kepala Dinas. Bangun, Pak. Bangun. Kau apakan aku? Bapak Kepala Dinas. Aku senang sekali mendengar Bapak bicara. Di mana aku? Di negeri orang hidup, Bapak Kepala Dinas.
Apa maksudmu? Hidup? Bapak mendapat kecelakaan. Oh, tanganku. Bapak menjalankan mobil di sana, di jalan yang berkelok. Mana mobilku? Aku sangat menyesal, Pak. Mobil Bapak rusak parah. Tapi Bapak tidak usah khawatir. Saudaraku kini sedang memperbaikinya. Celaka betul. Aduh, bagaimana semua ini terjadi? Bapak Kepala Dinas, Apa kau yakin tidak ada orang yang tahu kalau aku menjalankan mobil dengan ugal-ugalan? oh tidak, tentu saja tidak. Atau aku sedang dalam keadaan mabuk? Tidak Pak, tidak. Tidak ada orang yang bisa menuduh demikian. Aku tidak mabuk, tidak ada ugal-ugalan, tidak ada penyelewengan tugas, tidak ada. Tentu saja. Baik, kau jadi saksi bahwa aku tidak melebihi kecepatan. Baik, Bapak Kepala Dinas. Cuma sayangnya Apa? Sayangnya di sana, di tikungan itu Pak, tidak ada batas kecepatan. Sayang sekali. Kalau aku boleh bicara, Itu harus diubah. aku sependapat sekali dengan Bapak. Iya. Aku kini ingat. Jalan persetan itu. Tikung ke kanan, tikung ke kiri. Lalu tiba-tiba karang. Mataku silau. Mengapa aku naik mobil ke sana? Mengapa? Karena aku ingin memeriksa jalan itu sendiri. Betul. Iya, kira itu sebabnya Pak. Rupa-rupanya ada orang yang telah melukiskan bagaimana berbahayanya keadaan jalan di sana. Iya. Ada beberapa petisi. 24 buah. Betul. Secara terus terang. Biasanya pejabat tidak memperhatikan petisi-petisi yang ditulis. Kau tahu, barangkali seorang petani yang sapinya ketakutan karena mobil, atau seseorang yang ingin mendirikan kios koran di sana, di salah satu persimpangan sana. Oh, percayalah, kau tidak bisa bayangkan persoalan-persoalan seperti apa yang tidak sampai ke mejaku. Ke-24 petisi itu ditulis dengan tangan Bapak Kepala Dinas. Betul? Menarik sekali. Apa kau tinggal di sini? Iya. Saudaraku dan aku memiliki sedikit tanah di sini. Sedikit sekali, Pak. Tapi kami kerjakan dengan penuh kasih sayang. Yang terpenting bagi seseorang adalah kebahagiaan. Betul kan? Betul sekali, Pak. Kami tidak punya sebab untuk mengeluh. Tentu saja tanah di sini keras sekali. Berbatu-batu, susah untuk digali, Pak. Tapi kami berusaha sekuat mungkin. Lalu kenapa kau mengirim pengaduan-pengaduan ke dinas? Bukan pengaduan Bapak Kepala Dinas. Bapak jangan salah paham. Cuma sekedar petisi. Apa kalian di sini sering diganggu? Seperti aku mengganggu kalian sekarang? 25 kali. Termasuk Bapak. Kami selalu mengurus segala yang diperlukan. Bapak bisa lihat kuburan-kuburan di sana. Iya, kuburan. Nanti Bapak bisa periksa kuburan itu. Tempat itu baik sekali untuk tempat jalan orang yang sedang sakit. Jalan setapak yang menyenangkan dengan kerikil putih. Tidak ada lumut,
Nisan-nisan yang bersahaja. Saudaraku yang bikin. Rupanya saudaramu itu orang yang cekatan ya. Dia pandai mengukir kayu, Pak. Aku sendiri tidak pandai kerja dengan tanganku. Kalau aku diberi pisau, aku jamin akan memotong jariku, Pak. Aku tahu yang kau maksud. Aku juga dulu begitu. Dulu, aku pernah memukul hidungku hingga air mataku keluar. Tapi seperti kau lihat, dalam pekerjaanku, aku bisa dikatakan orang yang berhasil kan? Ya, tentu. Tentu Bapak Kepala Dinas. Begini, aku juga akhirnya menemui semacam kepuasan dengan diriku sendiri, Pak. Maksudku, bakatku sebagai penulis. Iya, tentu. Bakatku itu cuma kecil, Pak. Kecil sekali. Tapi dengan jujur, aku dapat mengatakan tidak ada usaha yang terlalu berat untuk menyempurnakan seniku sampai pemutaran yang sekecil-kecilnya. Kau pasti punya tujuan untuk tulisanmu. Seorang kekasih barangkali? Oh, tidak Pak. Bapak salah paham. Tujuanku sebagai penulis adalah realitas. Oh ya? Iya. Kau seorang penyair? Salut. Kau boleh percaya, jika seseorang menjadi pejabat pemerintahan seperti aku ini, ia akan jarang sekali dapat kesempatan untuk berhubungan dengan seorang yang berjiwa artistik seperti kau. Jadi, kesempatan untuk menyelami kau hari ini merupakan kesenangan yang luar biasa. Apa yang kau tulis sekarang? Pidato. Pidato. Ya, pidato. Pidato pemakaman. Yang pertama agak kasar, Pak. Bagai sebuah karangan di sekolah. Tapi kini aku sudah lebih pintar dalam susunan kalimatku. Lebih tepat dalam gaya pemutaraan. Aku menemui gayaku yang sebenarnya. Apa Bapak bisa bayangkan? Bagaimana kalau kita menemui intonasi yang betul, kata yang tepat, kita dapat merasa bebas. Artinya, batinnya. Ya, latihan akan melahirkan kesempurnaan. Ini Apa maksud Bapak? Dan kini? Maksudku, dan kini kau hidup dari apa? Pertanyaan itu agak berat. Aku tahu, itu berat buat kau hidup di sini. Tapi apa kau tidak kerja di tempat lain? Aku menyediakan seluruh waktuku hanya untuk menulis, Bapak Kepala Dinas. Bagus sekali, Bun. Bagus. Kita memang harus mengabdikan seluruh diri kita pada sesuatu. Kepala, tangan, hati. Tapi siapa yang membayar apa semua itu? Maaf. Kalau aku bertanya demikian, aku bertanya hanya karena perhatian. Saudaramu? Ya, bekerja di bengkelnya sepanjang hari, Pak. Oh, jarang orang seperti itu sekarang. Dia jadi gelisah kalau tidak ada kerja. Lalu ia tidak tahu apa yang harus dia perbuat dengan dirinya. Betul. Itu tentu suatu masalah sosial yang kau. Begini, aku punya sedikit pengalaman tentang itu. Tapi biasanya kami cukup sibuk, Pak. Jadi saudaramu? Kami membantu, masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Aku mau berdiri. Aku harus pergi. Jangan buru-buru, Bapak Kepala Dinas. Dalam keadaan sekarang tidak baik buat Bapak. Beristirahatlah.
Kau tahu, aku merasa beruntung sekali atas semua kejadian. Bagiku ini suatu pukulan, percayalah. Manfaatnya nanti akan ada. Apa maksud Bapak? Jalan. Bapak jangan memikirkan pekerjaan dulu. Apa boleh buat? Orang berkedudukan seperti aku, kau tahu, selalu berada dalam tugas. Serahkan pada pengganti Bapak. Pengganti? Iya, mengganti Pak. Seorang pribadi yang cocok untuk menduduki tempat Bapak. Menduduki tempatku. Itu bagus. Kerja harus jalan terus Pak, walaupun Bapak tidak ada. Cukup. Tentu. Aku punya wakil. Pengganti seperti yang tadi kau katakan. Pengganti yang bagaimana? Apa dia tidak pintar? Apa dia tidak teliti? Atau apa dia jujur? Begini. Kalau tidak aku sendiri yang mengerjakan segalanya. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Abraham. Buat apa kau tulis? Siapa tahu petisi. Jangan khawatir. Aku akan urus semuanya. Apa yang akan Bapak lakukan? Bagiku sudah jelas apa yang harus aku kerjakan. Jalan. Tentu saja. Tapi apa kami bisa yakin? Rupanya kau belum mengenalkan. Jika aku menghandle sesuatu dan memusatkan seluruh kekuatanku untuk mengerjakan kerja itu akan selesai, beres. Mungkin nanti dengan 3 orang pekerja bangsa, mereka akan memasang papan-papan tangan, terutama di sana, di tikungan terakhir, agar tidak terjadi permasalahan di masa depan. Iya. Semua orang akan kerja di sana Pak, di jalan itu. Dan seorang arsitek atau mandor, atau Bapak sendiri, Bapak kepala dinas yang punya gambaran yang jelas masalah jalan itu. Betul, saya sendiri. Bagaimana akan jadinya Pak? Jalan akan jadi kuat sekali. Aspal. Sekarang ini kita sudah menguasai bagaimana membuat jalan agar jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Misalnya, kita tidak akan lagi melihat lubang-lubang jalan. Jalan akan dibuat sehalus papan. Tapi tidak licin. Indah Pak. Tentu saja. Ini belum semuanya. Bagaimana? Bagus. Lihat. Sekarang wajah Bapak jadi lebih segar. Yang paling bagus belum lagi dikatakan. Paling penting ditutup. Nanti bukit karang itu akan dihancurkan, diledakkan. Di sana jalan kita akan bagi dua. Yang satu lewat dari atas dan yang satu lagi lewat dari bawah melalui sebuah terowongan. Iya bagus Pak itu Pak. Dan bagaimana kalau malam? Apa tidak pernah terjadi? Malam. Jarang sekali. Dari ke-24 kejadian. Hanya ada satu Pak. Ada satu. Pukul 2 dini hari. Tapi waktu itu dia mabuk. Itu kan tidak jadi masalah. Orang itu, apa dia tidak punya? Apa dia tidak ingin hidup seperti yang lain? Apa dia tidak punya istri dan anak seperti yang lain?
Percaya, nasib orang seperti itu nyatut kita semua. Tapi maaf Pak, ini tentu saja aku sependapat dengan Bapak Kepala Dinas. Aku cuma berpikir ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Tidak bisa. Tidak bisa. Apa itu? Tentu saja bisa. Soalnya ini adalah soal inisiatif pribadi. Malam yang gelap gulita, mau Bapak apakan? Apa kau pernah dengar tentang yang namanya lampu merkuri? Coba bayar. Jika malam itu, maka sebuah sungai cahaya akan muncul ke atasnya. Di tikungan-tikungan cahaya berganti. Setiap malam. Bagus Pak. Tidak ada lagi keluarga yang menunggu di rumah dengan sia-sia. Tidak ada lagi yang akan bersedih. Lalu lintas akan berlangsung tanpa halangan, siang dan malam. Lalu lintas yang bisa dikatakan antara manusia dengan manusia. Ya. Pas sekali. Bagus. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang bisa boleh bersikap tidak peduli terhadap sesama. Karena ini adalah keharusan hidup. Ya, kita saling membutuhkan. Kita saling kasih mengasihi. Kesedihan dunia akan hancur. Tapi sayangnya Apa? aku tiba-tiba ingat bahwa Apa? ini tidak akan pernah terjadi, Pak. Kenapa tidak? Ini terlalu bagus. Tapi kau harus percaya. Aku percaya, Pak. Aku percaya. Tapi ini tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Kau tidak percaya pada inisiatif. Inisiatif. Ya. Tapi aku tidak tahu. Tapi itu kan lain. Jika terjadi suatu kecelakaan. Betul. Percayalah padaku. Percayalah padaku dari dalam lubuk hatimu. Kalau kau masih ragu, Kata Bapak, petisi. dalam tas itu kawan. Secara kebetulan. Nyatanya sekarang kebetulan yang menguntungkan Atau mencelakakan, Pak. atau yang mencelakakan. Itu tergantung bagaimana cara kita melihat. Ada bermacam-macam cara untuk melihatnya, Pak. Semuanya sudah berlalu. Mulai hari ini aku akan jadi orang baru. Kau lihat. Sekarang aku jauh lebih kuat. Aku sudah kuat lagi. Balik ke kantor atau pengganti Bapak, Dokter Abraham. Lagi-lagi kau mengucapkan pengganti. Rupa-rupanya kata itu tak ada di ujung lidahku, Pak. Maaf. Aku kini mau mencoba untuk melangkah. Tapi tegar Bapak belum begitu kuat. Bapak bisa tersandung, lalu jatuh. Kenapa Bapak begitu keberatan? Kalau Dokter Abraham mengambil pekerjaan Bapak. Dia tidak bisa dipercaya.
betul-betul tidak bisa dipercaya. Percayalah, petisi-petisi itu akan tetap tinggal di mejanya selama 5 tahun. Baru dia baca. Tidak, dia dicoba jalan sendiri. Masih agak terasa sakit di sini. Dia di sini. Aku tidak bisa berjalan-jalan. Sedikit lagi ke sana. Terima kasih kawan. Terima kasih kawan. Mana dia? Pergi. Itu dia. Kini ia duduk. Lututnya masih lemah. Lututnya masih lemah, tapi ia makin lama makin kuat. Aku tidak mau terlalu optimistis. Kecelakaan mobil bukan suatu hal yang enteng. Mula-mula, ya kelihatannya sudah mati. Tidak bergerak, tidak bernafas. Ya, dia boleh dikatakan sudah mati, tapi dia memang sudah mati kan? Dan kini Ruth, bagai perbedaan siang dan malam. Ia seolah-olah meledak karena kegiatan. Kecelakaan ini merupakan suatu pukulan besar terhadap dirinya. Jika suatu kecelakaan terjadi dimanapun di dunia ini, lalu ia sampai pada kita, ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari dalam keadaan yang mengerikan, kita akan merasa diri kita terpanggil. Kita melihat sebuah tirai dikuakkan dari sebuah jurang. Sudah. Pembukaannya baik sekali. Lihat Pak, lihat. Dia lagi berlari. Betul. Ini dia mencoba berlari. Kau tidak mengerti, Ruth. Kau tidak pernah bisa mengerti aku. Kau hanya bisa melihat apa yang kau lihat. Kau seorang laki-laki yang tumpul. Aku dengan mobil yang datang. Sebuah motor. Kepala dinas ini dapat mengerti aku, Ruth. Ucapan yang sedikit pun dari aku. Jadi, kau senang padanya? Ya, begitulah kira-kira. Sebagai manusia. Lihatlah. Ia memanjat lingkaran itu. Tahan dia, Ruth. Tahan dia. Dia mau lari. Apa maksudmu? Lari? Iya. Dia bisa kecelakaan lagi, Ruth. Dia memetik bunga. Apa kini yang terjadi? Aku tidak tahu. Tugasku hanyalah memperbaiki mobil. Yang selebihnya adalah urusanmu. Yang selebihnya. Maaf, aku membuat kalian terkejut. Ini saudaraku. Aku senang sekali berkenalan dengan kalian. Terima kasih. Bapak boleh berterima kasih pada tubuh Bapak yang gemuk itu. Tidak. Ujian seperti itu harus diberikan pada orang. Aku nyaris saja terlempar ke karang tajam di atas sana. Lihat apa yang diperoleh. Untuk bunga. Aku secara lancar telah memetik. Tidak bertentangan dengan undang-undang. Oh, tidak, Pak. Tidak. Cara kau mengatur begitu bagus sekali. Kami telah kerja keras supaya bunga tetap ada. Tanpa bunga, semuanya jadi menyedihkan, Pak. Apa bunga ini boleh kubawa? Sebagai kenang-kenangan. Silahkan. Sebagai kenang-kenangan. Nanti ku masukkan ke tempat bunga di mobilku. Mana mobilku? Ambil selesai. Bagus. Jadi bisa ku naikin pulang.
tempat duduknya harus dipasang kembali. Tidak usah buru-buru ya. Yang penting jangan ada bekas kecelakaan. Sampai sekarang belum ada pelanggan yang kecewa. Tentu saja tidak. Maksudku, kau jangan salah terima. Setiap mobil yang diserahkan tidak pernah punya bekas kecelakaan. Pokoknya tidak akan ada bekas kecelakaan yang bisa membuat Bapak ingat pada kecelakaan tadi. Bapak bisa masuk ke mobil, melambaikan tangan, lalu pergi. Bagus. Bagus. Aku janji. Proyek itu segera akan dimulai. Segera. Percayalah. Berapa ongkos perbaikan itu? 40 juta. 40 juta. Apa tidak terlalu tinggi? Dulu aku pernah menawarkan 45. Menawarkan Ya, oleh pedagang besi tua. Dia tahu harga sebuah mobil. pedagang besi tua. Kami hidup dari itu. Oh iya ya. Cara hidup yang susah juga ya. Tergantung musim. Iya itu tentu ada pengaruhnya. Tirai yang dikuakkan atau tirai yang dirobek. Tirai tidak. Tirai bukan kata yang tepat. Sudahlah. Apa katanya? Tidak apa-apa. Tidak penting. Setiap kali aku mendengar saudaraku bekerja atau mendengar Bapak berkata, "Percayalah." Rasanya seolah-olah ada suatu perjanjian suci yang ditandatangani. Dan bagaimana kalau kulihat efisiennya Bapak? Tidak apa-apa. Ya. Dalam pekerjaan Bapak ada semacam moral. Bapak orang yang bahagia, seorang yang terpilih. Bapak punya pekerjaan yang mudah. Bapak punya tugas dalam hidup. Tapi kau juga. Siapa yang menaruh perhatian pada karyaku? Pekerjaanku adalah pekerjaan yang berat. Tapi siapa yang akan menaruh perhatian padanya? Jangan buru-buru menjawab, Bapak Kepala Dinas. Aku tahu apa yang akan Bapak katakan. Karyaku bukanlah untuk konsumsi orang banyak. Sudah cukup jika sudah ada satu orang di dunia ini yang tahu menghargainya. Aku misalnya sangat sekali menghargai. Menghargai. Itu hanya sekedar penilaian dangkal. Apa Bapak tidak sadar? Yang menjadi pikiran bagiku ialah kesadaran bahwa karyaku dengan apa aku sudah mengadakan pergulatan yang pahit tidak punya arti dalam hubungan dengan hidup. Kenyataan. Apa Bapak tidak mengerti? Aku berusaha untuk mengerti. Saudaraku memperbaiki mobil. Hasilnya orang bisa bepergian. Bapak membuat jalan. Itu pun punya nilai dan arti yang cukup jelas. Tapi aku, apa artinya ini, Pak? Kata saudaraku, sekarang tidak ada harganya sama sekali. Kami berbeda sekali. Aku dan saudaraku. Kalian berdua kan saling melengkapi. Iya, tapi bagaimanapun juga, kami selalu sampai pada jurang. Tiba-tiba selai tirai dikuakkan. Hanya Bapak yang bisa mengerti itu.
Ya, bagiku kata-kata itu punya arti yang biasa. Tolong aku, Pak. Bagaimana caranya? Tolong aku dengan naskahku ini. Aku bukan ahli kritik sastra. Bapak cuma aku minta mendengarkan. Ya, cukup mendengarkan. Berikan reaksi terhadap setiap nuansa. Usulkan perbaikan setiap kali Bapak merasa bahwa kebenaran belum lagi diutarakan. Baiklah. Kalau aku bisa membantu. Kemukakan pendapat Bapak tanpa prasangka. Apa tema isi? Bapak. Ya. Pada dasarnya kita boleh dikatakan tidak saling mengenal. Oh, tolong perbaiki kesanku. Ini sebuah pikiran yang lucu. Tiba-tiba sebuah tirai dikeluarkan. Jurang pun kelihatan. Jurang yang kita sembunyikan dengan kata-kata yang enak dan moralitas yang gampang. Kedengarannya lancar sekali. Pembukaan ini sudah betul-betul teruji. Kecelakaan telah terjadi lagi. Seorang laki-laki yang lagi tegak di tengah-tengah kehidupan tiba-tiba tak bernyawa. Bisu. Maaf. Apa boleh Ini baru pembukaan. Oh, iya. Maaf. Aku lupa Bapak sudah. Bagian ini harus aku ubah. Kehidupan yang diisi dengan pelaksanaan tugas. Apa itu baik? Ya, kalimat seperti itu biasa. Tapi sebagai cara menghargai, rasa-rasanya ucapan itu tidak begitu. Oh, dengar Anton. Memesankan sekali. Tanya lagi. Misalnya adalah tugas Bapak untuk membuat jalan. Tapi apa tugas ini akan Bapak laksanakan dengan setia? Biarpun ada bahaya yang mengancam Bapak. Bahaya apa? Orang bisa saja berkata, jangan lakukan itu. Itu bisa saja. Sesuatu yang menurut rasa tanggung jawab harus Bapak lakukan. Aku tidak mengerti. Orang mungkin menodongkan pistol kepada Bapak. Misalnya, Jika seorang sedang ketakutan, dia akan menjanjikan apa saja. sedangkan tugas yang terpenting dia kesampingkan. Orang ingin hidup, bisa dimengerti. Lalu tak lama kemudian Bapak pulang. Artinya, misalkan kejadian ini terjadi waktu Bapak lagi di jalan. Bapak kembali dari kantor Bapak. Bapak tidak perlu takut apa-apa lagi. Semuanya sudah merupakan barang yang lewat. Apa Bapak akan lupa janji Bapak? Apa Bapak masih akan menjalankan tugas? Maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Aku cuma mengatakan, aku selalu berusaha untuk berbuat sesuai dengan hati nuraniku. Dan aku akan terus berbuat begitu. Hidup yang diisi dengan pelaksanaan tugas. Lebih baik tidak kita mulai dengan yang itu. Di mana kau mulai tidak jadi soal. Tidak akan ada yang memperhatikan. Dan kini kita di sini di ujung kehidupan. Lalu kita bertanya pada diri kita sendiri, Biarkan dia bicara. apa arti hidup ini dulu? Oh, aku memerlukan sesuatu untuk memindahkan persoalan ini. Barangkali kita baru bisa menjawab pertanyaan ini kalau kita sudah menjajaki kehidupan orang itu secara menyeluruh. Pokoknya, waktu ia masih hidup, ia seorang yang bahagia. Kenapa? Kenapa waktu masih hidup? Maksudku, sampai saat itu Bapak Kepala Dinas, semua bergerak ke arah satu saat.
Sebelumnya dan sesudahnya, dua dunia yang berbeda. Kau agak menguji kesabaranku rasanya. Kau lihat Anton, kau membuat dia kesal. Hidupnya diabadikan pada jasa. Hari-harinya penuh dengan kerja yang tak putus-putus. Bahkan di tahun-tahun kemudian, hidupnya lebih banyak kerja dari kawan-kawan sejawatnya. Abraham misalnya. Tapi ia mengorbankan diri bukan saja dalam pekerjaannya, bukan saja dalam lingkungan keluarganya, karena ia senang berkata, itu sudah dengan sendirinya. Iya, itu tentu. Buat apa kita hidup kalau bukan untuk itu? Jasanya, pengabdiannya adalah untuk masyarakat, dalam pengertian yang lebih luas, untuk keluarga manusia. Ia dicintai oleh kawan-kawan sejawatnya. Bahkan ada di antara mereka yang memuja dia. Pernah seorang wanita yang menjadi pegawainya harus dipecat. Soal itu lebih baik tidak kita bicarakan lagi. Kembalikan foto itu. Setiap pagi, secara teratur bagai sebuah jam, di atas mejanya sudah diletakkan sebuah buket bunga, juga sepotong lengkuas. Ia gigit-gigit. Bagaimana kau tahu? Semuanya ada dalam surat ini, Pak. Kau kira apa? Itu soal surat pribadi. Justru soal pribadi ini yang sangat menarik perhatian kami, Bapak Kepala Dinas. Yang memberikan warna dan isi pada kehidupan seseorang adalah soal-soal pribadinya. Ia pandai sekali menghadapi orang, karena ia sendiri terutama adalah orang, bukan seorang moralis, atau seorang yang hanya mau menghabiskan waktu, atau seorang birokrat yang picik. Ia senang olahraga, ia pernah mendapat medali, dan kemudian kita dapat mengatakan bahwa di masa usia yang sudah lanjut, ia tetap menjaga kondisi badannya. Mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang mulia. Di masa sekolahnya, ia untuk pertama kali mencoba kekuatan intelektualnya. Percobaan yang tidak dapat dikatakan tak terarah. Ia menaruh perhatian pada segala-galanya. Ia mencoba segala-galanya. Tapi ia masih ragu-ragu. Jalan hidup yang bagaimana yang akan dia tempuh. Aku bukan anak kesayanganku. Jiwa muda menginginkan segalanya. Dan akhirnya hanya memperoleh sedikit sekali. Tapi pembatasanlah yang membuat semangat berkembang jadi penuh. Itu inti masalah itu ada. Bagaimana? Apakah seorang berhak untuk membunuh dalam membela diri? Aku tidak mengerti. Apakah seseorang berhak untuk membunuh? Bapak Kepala Dinas memilih pihak yang mana? Akhirnya, setelah bertahun-tahun, dia pun memilih kawan-kawan politiknya. Inilah yang membuat dia. Aku bukan seorang oportunis. Maksudnya adalah untuk membebaskan dirinya dari pengasingan individualisme yang menurut pandangannya tidak akan memberikan hasil apa-apa, untuk mengabdi kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih lengkap dari dirinya sendiri. Tidak lama kemudian dia menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Sebelum partaiku berkuasa. Itu sebelum partaiku berkuasa. Sebuah kehidupan yang kaya, sukses, dan dikembangkan penuh kini di depan kita. Kehidupan yang direguk sepenuhnya sampai ke ujung-ujungnya. Sudah, Duduklah dengan tenang. Tapi siapakah dia sebenarnya? Apa yang tersembunyi di balik wajah tokoh masyarakat ini? Siapakah sebenarnya yang ini sedang sekarat di sini? Jangan bergerak.
tidak baik untuk kesehatan Bapak. Dalam hidupnya, dia seorang yang bahagia, suka bercanda, biarpun di saat-saat pekerjaannya tidak berjalan begitu lancar. Ada waktu untuk segala-galanya. Aku harus pergi. Permainan ini bisa menenangkan syaraf. Kenapa Bapak komentar? Gemetar. Ya, Bapak mengaturkan diri Bapak supaya tidak menutup. Pendengaranku sangat tajam. Omong kosong. Barangkali Bapak takut. Pada apa? Pada apa? Pada apa? Oh, dengar atau? Kepala dinas ini berkata, pada apa? Pada kau barangkali. Dia tidak akan melakukan apa-apa terhadap Bapak. Misalnya cuma menulis dan bicara. Lebih dari itu, tidak bisa. Coba Bapak lihat. Dia lucu kan? Tidak! Malam musim panas dekat api unggun. Perjalanan menyusuri sungai. Memotong kayu untuk dijadikan tongkat atau membuat seruling. Pisau kecil ini. Bagus kan Bapak Kepala Dinas? Aku tidak ada urusan dengan semua ini. Dan kini mata pisau kecil itu dia buka. Klik. Pendengaranku tajam sekali bukan? Pisauku. Kedengarannya seolah-olah ada yang mencekik Bapak. Dia membawa pisau ini selama bertahun-tahun. Sesekali pisau ini pernah ia gunakan untuk mengukir nama seorang wanita muda di kulit sebatang pohon. Nama yang kemudian ia lupakan. Coba bayangkan, dengan pisau kecilnya, Aku tidak tahu. Bapak kira dia akan melakukan sesuatu terhadap Bapak? Dan pensil. Pensil yang sudah diruncikan. Lihat, siapa yang memasukkan pensil berwarna kemari? Apa Bapak mau meracuni aku? Bagus, bagus. Ya, betul-betul mengerikan. Pisau pena itu untuk merancung pensil. Dan yang besar untuk mengupas apel. Kemudian dibersihkan dengan sapu tangan. Yang selalu Bapak bawa. Dia kadang-kadang aneh. Dia senang sekali akan kerapian dalam soal-soal kecil. Tapi salah satu sifatnya yang paling mengharukan adalah kesenangannya pada bunga. Ya, kepala dinas ini sayang pada bunga. Bahkan waktu ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia memegang sekuntum bunga. Stop. Biarkan aku pergi. Tapi, Bapak Kepala Dinas, Mengapa kau? Mau kau apakan aku? aku adalah seorang yang baik-baik. Kalian adalah orang baik-baik. Kita saling mengerti. Kita saling menyelamatkan. Kalian telah menyelamatkan aku. Lalu kita bertanya pada diri kita sendiri, apa harga hidupnya? Apa arti pengalaman ini? Apa ini hanya sekedar kebetulan? Lain tidak. Aku berterima kasih sekali pada kalian untuk segala-galanya. Dalam diriku telah terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam soal sifatku terhadap hidup. Terima kasih. Untuk pertama kali, aku mulai mengerti diriku sendiri. Duduklah dengan tenang, jangan gugup. Harga kehidupan ini terkandung dalam pengertian yang diperdapat orang ini waktu ia melalui tahap terakhir. Diriku sendiri dan semua kesalahanku. Karena aku teledor, karena aku tidak berhati-hati. Tolong pahami aku. Kalian harus mengerti.
Apa yang mau kukatakan kawan-kawan? Diam! Yang dipendapat lewat kata-kata yang indah dan membesarkan hati. Kita harus bantu membantu. Tolong, kawan-kawan. Memang sudah seharusnya begini. Bawa dia. Dia mati. Dia mati. Apa yang akan kita lakukan? Mulailah menulis petisi lagi. Dia kan punya pengganti. Ya, Dokter Abraham. Aku harus menulis surat secepatnya. Tapi dia punya kekurangan, loh. Kau ingat? Semua orang punya kekurangan. Mobil akan kusiapkan. Bersihkan ini. Pegang kakinya. Untuk hari ini, semua pekerjaan selesai. Bagaimana kalau ada yang lain? Kalau ada yang lain, aku akan sangat jengkel sekali. Tidak ada angin. Juga tidak ada matahari. Hari sudah malam. Saatnya untuk istirahat. Keheningan malam. Perdamaian malam.